Sungguh tega banget ya, ada orang yang memang berusaha untuk menjatuhkan dan juga membuat kamu itu jatuh miskin. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiakarian satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, sungguh tega seseorang yang sampai mengirimkan sesuatu ke kamu supaya kamu itu jatuh miskin. Nah, kok bisa sampai setega itu? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada ya satu deck kartu tarot yang akan kita gunakan sebagai media perantara pembahasan general reading kali ini. Nah, seperti apa kondisi yang muncul dan juga seperti apa kondisi yang terjadi? Kita lihat ya di satu kartu yang pertama. Situasi yang terjadi adalah kita lihat dulu nih, apa yang mendasari dia seperti itu. Kalau bisa dikatakan dalam posisi yang terjadi adalah dia itu iri sebenarnya melihat rezeki yang kamu dapatkan. Kenapa? Seven of Pentacles. Ini menggambarkan adanya situasi yang baik dan juga menggambarkan situasi yang semakin positif yang ada dan juga terus muncul di dalam kondisi diri kamu saat ini. Artinya dalam kondisi yang terjadi pun kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal baik, bersyukur dengan beberapa hal positif yang kamu rasakan. Karena apa? Kamu terus merasakan beberapa energi-energi yang sempurna, merasakan adanya beberapa energi yang baik terkait dengan posisi kerezekian kamu. Dan bahkan kamu pun juga terus mendapatkan rezeki yang datang dari arah tak terduga. Sehingga di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Karena apa? Karena posisi kamu terus merasakan adanya beberapa rezeki-rezeki yang terus berdatangan. Jadi ya di sini pun kamu juga nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Karena emang dalam situasi rezeki secara personal kamu juga mampu untuk ngerasain ada beberapa rezeki-rezeki baik yang terus hadir dan juga situasi mereka itu dalam situasi yang panas. Dalam situasi yang merasakan adanya beberapa hal yang tidak begitu bagus. Sehingga bisa dikatakan posisi mereka itu pun juga ngerasain beberapa tekanan-tekanan yang tidak begitu baik. Ngerasain beberapa tekanan yang tidak begitu bagus. Artinya panasnya hati mereka didasari karena adanya energi positif yang kamu dapatkan. Dan kemudian dia juga berusaha untuk memfitnah kamu. Jadi kalau kamu beberapa hari terakhir ini ngerasain ada beberapa fitnah, ya memang dialah orangnya. Dialah orang yang menyebarkan fitnah atas diri kamu. Karena apa? Ada banyak sekali gitu loh hal-hal negatif yang memang dia sebarkan tentang diri kamu. Karena dia juga dalam situasi emang juga nggak seneng gitu loh ngelihat kamu itu bahagia, melihat keluarga kamu itu dalam kondisi yang merasakan kebahagiaan. Dia nggak seneng, dia nggak happy. Jadi kalaupun bisa kita sampaikan saat ini, kamu pun juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri. Karena apa? Justru malah kesenangan kamu ini memicu dan juga mampu untuk menunjukkan siapa sih orang-orang yang benar-benar baik dengan kamu. Dan siapa orang yang selama ini hanya pura-pura baik dengan kamu. Karena apa? Orang ini pun juga selama ini dia itu dalam kondisi yang pura-pura baik dengan kamu gitu loh. Jadi ya posnya kamu semakin tahu, oh ternyata emang dialah orangnya yang menyebarkan gosip tentang kamu, yang menyebarkan fitnah tentang diri kamu. Jadi ya dalam kondisi saat ini ya sudahlah, sudah terjadi seperti itu. Jadi kamu juga nggak usah terlalu khawatir dan juga nggak usah terlalu takut dengan beberapa keadaan yang terjadi. Dan sekarang ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih fokus ya. Seharusnya sudah bisa untuk lebih fokus dengan beberapa hal yang ada, lebih fokus dengan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Jadi ya untuk kedepannya kamu juga seharusnya bisa untuk lebih paham, lebih mengerti bagaimanapun juga keadaan yang baik terus menghampiri kamu dan juga terus memberikan situasi yang baik dan juga positif untuk diri kamu secara personal. Dan kemudian memang dia pun juga akan melakukan berbagai macam cara. Tapi untuk sementara waktu ini dia emang juga sedang memfitnah kamu. Dia emang sedang mengirimkan fitnah-fitnah atas diri kamu ya. Karena dengan harapannya adalah ketika kamu difitnah, kamu akan semakin tertekan dan kamu bisa ngerasain
adanya beberapa tekanan-tekanan, problematika, dan juga permasalahan-permasalahan yang sedang muncul, permasalahan yang sedang terjadi di dalam diri kamu. Tapi ya memang pada faktanya, di sini kamu juga harus bersyukur gitu loh. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena situasinya adalah memang yang terjadi, walaupun ada beberapa fitnah-fitnah yang terjadi, kamu nggak akan berpengaruh apa-apa. Nah, kemudian dia pun juga memang memiliki situasi yang dimana dalam beberapa waktu dekat ini, beberapa waktu ke depan, dia juga memiliki rencana untuk mengirimkan guna-guna ke kamu, untuk mengirimkan santet ke kamu. Sehingga di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Karena kalau kamu tidak berhati-hati, ya maka tentu ini akan bisa menjadi satu permasalahan. Dan kemudian dia akan berusaha untuk menghambat rezeki kamu. Karena memang jelas tujuan dia adalah ingin menjatuh miskinkan kamu. Dia ingin membuat kamu itu jatuh miskin. Jadi ya sebisa mungkin dia pun juga akan melakukan berbagai macam cara untuk bagaimana bisa untuk menjatuhkan kamu. Dan di sisi yang lainnya, dia pun juga dalam kondisi yang memang juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dia. Tanpa kamu sadari, dia pun juga mencoba untuk meningkatkan kapasitas dia gitu loh. Sehingga dia pun juga mencoba untuk bagaimana tetap tenang dan juga tetap bisa mengevaluasi beberapa hal dan juga beberapa situasi yang ada di dalam posisi kamu saat ini. Dan dia juga berusaha untuk mencontoh, berusaha untuk meniru beberapa hal dan juga meniru beberapa situasi yang terjadi. Artinya memang dalam kondisi saat ini, si dia pun juga berusaha untuk bagaimana bisa untuk meniru apa yang ada dalam diri kamu dan juga meniru apa yang muncul di dalam diri kamu saat ini. Dan dia juga dalam situasi yang ngapunten tidak mau tersaingi. Tidak mau tersaingi. Sehingga dalam situasi yang terjadi saat ini, dia pun juga dalam kondisi yang memang juga sebenarnya sedang ngerasain adanya beberapa keadaan-keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi yang terjadi, dalam kondisi yang dia rasakan saat ini, dia pun juga malah kepikiran kamu. Dia malah tidak memikirkan kehidupannya. Dia justru malah, mohon maaf ya, terlalu sibuk. Terlalu sibuk untuk apa? Terlalu sibuk untuk memikirkan kamu. Jadi dalam kondisi yang muncul, dalam kondisi yang terjadi, bisa kita katakan dia pun juga berada dalam kondisi yang malah hidupnya itu habis, waktunya itu habis untuk apa? Untuk memikirkan kamu. Jadi ya dalam kondisi saat ini dia pun juga ngerasain gitu loh. Ada beberapa keadaan-keadaan yang sepertinya dia pun juga ngerasain adanya beberapa situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya posisinya dia sangat menginginkan kondisi di mana untuk si kamu ini jatuh miskin, tapi dia berada dalam kondisi yang juga melupakan situasi-situasi yang tidak begitu bagus yang sedang muncul dan juga sedang terjadi di dalam kehidupannya saat ini. Dan bahkan dalam situasi yang terjadi, dia pun juga merasakan adanya beberapa hal yang nggak baik dan juga merasakan beberapa hal yang tidak positif dalam kehidupannya. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul dan juga situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.